Berita terkini seleb, Baim Wong telah menyerahkan 79 bukti ke pengadilan dalam sidang cerai dengan Paula Verhoeven. Lantas pihak Paula Verhoeven mempertanyakan keaslian bukti-bukti yang diberikan Baim Wong baik untuk dokumen dan bukti media elektronik. Pihak Paula Verhoeven pun menyinggung bisa saja barang bukti yang diberikan Baim Wong didapat dari cara ilegal. Hal itu diungkap kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, yang menanggapi sejumlah barang bukti dari Baim Wong dalam sidang cerai. Dalam persidangan yang digelar pada Rabu 11 Desember 2024, pihak Baim memang mengklaim sudah menyerahkan 79 bukti. Ketika menanggapi hal ini, Alfon tiba-tiba menyinggung soal keaslian bukti terkait dengan bukti yang tidak sah itu. Dalam persidangan, bukti-bukti kalau misalnya itu adalah bukti dokumen, harus ada pembanding. Mana yang aslinya? Makanya dimunculin tuh aslinya. Ini asli, ini dokumen, kopi. Jadi kopi dari asli, kata Alfon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 11 Desember 2024. Sedangkan terkait bukti elektronik, Alfon menitik beratkan soal asal-usul bukti tersebut. Hal itu guna memastikan bahwa bukti tersebut bersifat utuh, tanpa melewati proses pengeditan. Tapi kalau bukti elektronik, dia harus sebut dari mana itu diambil. Itu harus clear. Nah, dari situ akan ketahuan sebenarnya yang diberikan itu yang sudah diubah atau tidak, atau yang sudah rusak atau tidak. Jelas Alfon. Kalau sekarang nih kan ada editing. Nah, itu artinya bukti itu sudah tidak otentik, tidak orisinil. Nah, jadi itu harus diambil dari bukti pertama kali itu muncul, itu harus diperlihatkan. Selanjutnya, Alfon juga sempat menyinggung soal akses terhadap bukti-bukti. Masih terkait dengan asal-usul bukti, Alfon menyebutkan bahwa pengadilan seharusnya lebih teliti tentang dari mana bukti tersebut didapatkan. Jangan sampai bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan didapat dengan cara yang ilegal. Kemudian ya ada juga kalau misalnya bukti itu diambil dari handphone yang lain itu, namanya illegal access yang ada ancaman hukumannya di situ, di dalam OITI, tegas Alfon, sekalipun dalam LNDKUP suami dan istri. Menurut Alfon, akses terhadap sebuah data bisa jadi melewati proses ilegal. Meskipun sudah menjadi pasangan suami istri, tetap harus ada persetujuan yang diberikan secara sadar. Pun ada persetujuan, tetap harus ada batasan-batasan yang jelas. Kalau misalnya ada consent ya oke, tapi kalau misalnya nggak ada consent, nggak ada persetujuan gimana? Nggak bisa lah, ucap Alfon. Gugatan cerai Baim terhadap Paula terdaftar dengan nomor perkara 3477 PDT.G tahun 2024 PN JS per 8 Oktober tahun 2024. Adapun alasan Baim Wong menceraikan Paula karena istrinya berselingkuh dengan temannya sendiri.